Bila melihat peninggalan yang ada di kota Bandung sekitar 120.000 tahun yang lalu, khususnya di daerah Pakar. Bermula dari hasil penelitian Van Bellen, terbukti bahwa manusia Sunda sudah ada pada waktu itu yang sudah sangat mengenal dan menguasai metalurgi untuk membuat anak tombak yang terbuat dari beberapa campuran besi. Alat cor tersebut masih tersimpan baik di Museum Geologi Bandung. Bahkan nenek moyang ini telah memiliki peradaban yang cukup baik, paham cara bertani yang baik, ilmu pelayaran, bahkan astronomi, dan juga sudah memiliki sistem tata pemerintahan sederhana serta memiliki pemimpin. Teori migrasi yang mengatakan bahwa manusia Sunda, Nusantara, berasal dari Yunan ditentang oleh dua teori. Pertama, teori Henry Truman dan Aryo Santos. Teori ini menentang teori migrasi Austronesia dari Yunan ke India. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Austronesia berasal dari dataran Sundaland yang tenggelam pada zaman es. Populasi ini peradabannya sudah maju. Mereka bermigrasi hingga ke Asia dan ke Mesopotamia, mempengaruhi penduduk lokal dan mengembangkan peradaban. Pendapat ini diperkuat oleh Umay Anggarajeni yang melihat dari sudut perkembangan bahasa. Ia mengatakan bahwa Austronesia sebagai rumpun bahasa merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah manusia. Rumpun ini memiliki sebaran yang paling luas, mencakup lebih dari 1.200 bahasa yang tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Bahasa tersebut kini dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Pendapat Umar Anggarajeni dan Harry Truman tentang sebaran dan pengaruh bahasa bangsa Austronia juga dibenarkan oleh Abdul Hadi. Teori awal peradaban manusia berada di dataran paparan Sunda, Sundaland, juga dikemukakan pula oleh Santos, 2005. Santos menerapkan analisis filologis, ilmu kebahasaan, antropologis, dan arkeologis. Hasil analisis dari relief bangunan dan artefak bersejarah seperti piramida di Mesir, kuil-kuil suci peninggalan peradaban Maya dan Aztec, peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, serta analisis geografis seperti luas wilayah, iklim, sumber daya alam, gunung berapi, dan cara bertani, menunjukkan bahwa sistem terasisi sawah yang khas Indonesia ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, Santos menyimpulkan bahwa Sundaland merupakan pusat peradaban yang maju ribuan tahun silam yang dikenal dengan benua Atlantis. Dari kedua teori tentang asal-usul manusia yang mendiami Nusantara ini, benua Sundaland merupakan benang merahnya. Pendekatan analisis filologis, antropologis, dan arkeologis dari kerajaan Nusantara kuno, serta analisis hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya, kemungkinan besar akan menyikap kegelapan masa lalu Nusantara. Kepulauan Nusantara telah melintasi sejarah berabad-abad lamanya. Sejarah Nusantara ini dapat dikelompokkan menjadi 5 fase, yaitu zaman prasejarah, zaman hidup Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, dan zaman kemerdekaan. Kalau dirunut perjalanan sejarah tersebut, zaman kemerdekaan, kolonial, dan zaman Islam mempunyai bukti sejarah yang jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Zaman Hindu-Buddha juga telah ditemukan bukti sejarah walaupun tidak jelas zaman setelahnya.
zaman sebelum Hindu Buddha masih dalam teka-teki besar. Maka, untuk menjawab ketidakpastian ini dapat dilakukan dengan analisa keterkaitan berbagai tinggalan yang ada. Benua Sundaland merupakan benang merah pendekatan analisis filologis, antropologis, dan arkeologis dari kerajaan Sunda kuno yang akan menyikap kegelapan masa lalu kita. Kerajaan Salakanegara, Pandeglang, Banten, tahun 120 Masehi. Kerajaan Salakanegara atau Raja Tapura termasuk kerajaan Hindu. Ceritanya atau sumbernya tercantum pada naskah Wangsakerta. Kerajaan ini dibangun tahun 120 Masehi yang terletak di pantai Teluk Lada, sekarang wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Raja pertamanya yaitu Aki Tirem yang diturunkan kepada Dewa Warman I yang memiliki gelar Prabu Dharma Lokapala, Dewa Warman Haji Raja Gapura Sagara yang memerintah sampai tahun 168 Masehi. Kota Perak ini sebelumnya diperintah oleh tokoh Aki Tirem, sang Adiluhur Mulia atau Aki Tirem. Waktu itu, kota ini namanya Pulasari. Aki Tirem menikahi putrinya yang bernama Poci Larasati dengan Dewa Warman. Dewa Warman ini sebenarnya pangeran yang asalnya dari negeri Palawa di India Selatan. Daerah kekuasaan kerajaan ini meliputi semua pesisir Selat Sunda, yaitu pesisir Pandeglang, Banten, ke arah timur sampai Argapintapura, Gunung Padang, Cianjur, juga sampai Selat Sunda hingga Krakatau atau Apoynusa, dan sampai pesisir selatan Swarnabumi, Pulau Sumatera. Ada juga dugaan bahwa kota Argire yang ditemukan Claudius Ptolemeus pada 150 Masehi itu kota Perak atau Salakanegara ini. Dalam berita Cina dari dinasti Han ada catatan dari Raja Tiano Pien. Tiao artinya dewa, Pien artinya Warman, dari kerajaan Yetiao atau Jawa, yang mengirim utusan atau duta ke Cina pada tahun 132 Masehi.